Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Nur Alif, kelas 12 UTKP 1. Kali ini saya akan membacakan presentasi tentang keterkaitan antara demokrasi dengan sikap tidak memaksakan kehendak. Keterkaitan antara demokrasi dengan sikap tidak memaksakan kehendak sesuai pesan Quran Surah Al-Imran ayat 159 dan hadis terkait. Demokrasi terbentuk menjadi suatu pemerintahan sebagai respon kepada masyarakat umum yang ingin menyuarakan pendapat mereka. Dengan adanya sistem demokrasi, kekuasaan absolut satu pihak melalui tirani, kediktatoran, dan pemerintahan otoriter lainnya dapat dihindari. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat. Namun demikian, dalam pandangan para ulama atau cendekiawan Muslim tentang demokrasi terbagi menjadi dua pandangan utama, yaitu pertama menolak sepenuhnya dan kedua menerima dengan syarat tertentu. Berikut pandangan para ulama yang mewakili kedua pendapat tersebut. Yang pertama, Abdul Ala Al-Maududi secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah perbuatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama. Yang kedua, Muhammad Iqbal. Menurut Iqbal, sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama, demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya, sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Parlemen sebagai salah satu pilar demokrasi dapat saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan nilai agama kalau anggotanya menghendaki. Karenanya, menurut Iqbal, Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Atas dasar itu, Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan. Jadi yang ditolak oleh Iqbal bukan demokrasiansis seperti yang dipraktekkan di Barat. Kemudian Iqbal sebuah model demokrasi sebagai berikut. A. Tauhid sebagai landasan asasi. B. Kepatuhan pada hukum. C. Toleransi sama warga. D. Tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit. E. Penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad. Yang ketiga, Muhammad Imarah. Menurut Imarah, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif membuat dan menetapkan hukum secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara dalam sistem syura Islam, kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah SWT. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan serta berijtihad untuk sesuatu yang tidak atur oleh ketentuan Allah SWT. Jadi, Allah SWT berposisi sebagai al-syari atau legislator, sementara manusia berposisi sebagai faqih yang memahami dan menjabarkan hukumnya. Demokrasi Barat berpulang pada pandangan mereka tentang batas kewenangan Tuhan menurut Aristoteles. Setelah Tuhan menciptakan alam, dia membiarkannya. Dalam filsafat Barat, manusia memiliki kewenangan. Yang keempat, Yusuf Al-Qaradawi. Menurut Al-Qaradawi, substansi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal. Misalnya sebagai berikut. A. Dalam demokrasi, proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja mereka tidak boleh akan memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Demikian juga dengan Islam. Islam menolak seseorang menjadi imam sholat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya. B. Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tirani juga sejalan dengan Islam. Bahkan amar ma'ruf dan nahi munkar serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam. C. Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga kandidat yang semestinya layak dipilih menjadi kalah dan seorang mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak layak, berarti ia telah menyalahi perintah Allah SWT untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan. Yang E. Kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat.
serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam. 5. Salim Ali Al-Bahasnawi. Menurut Salim Ali Al-Bahasnawi, demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Sisi baik demokrasi adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang dapat mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Karena itu menawarkan adanya islamisasi demokrasi sebagai berikut. Menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam musyawarah dan tugas-tugas lainnya. Mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. D. Komitmen terhadap Islam terkait dengan persyaratan jabatan sehingga hanya bermoral yang duduk di parlemen, pemimpin paling demokratis di mata dunia. Sebagai seorang pemimpin, Nabi Muhammad SAW telah membuat banyak sarjana dan tokoh barat sangat kagum dan terpengaruh. Meskipun mereka tidak suka, mereka diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Comte de Bougainvillers. Muhammad SAW adalah pemikir bebas, free thinker, dan pecinta agama rasional. Yang kedua, Voltaire. Muhammad SAW adalah pemimpin yang memimpin rakyatnya melakukan penaklukan agung. 3. Radinson. Muhammad SAW adalah pengajar agama alami, wajar, dan masuk akal. 4. Thomas Carlyle. Muhammad SAW adalah pahlawan kemanusiaan yang menyinarkan cahaya ilahi. 5. Hubert Grimm. Muhammad SAW adalah sosialis yang sukses melakukan reformasi fisikal dan sosial. 6. Goethe. Sastrawan besar Jerman. Bagaikan sungai besar mengantarkan airnya mencapai lautan. Yang ketujuh, George Bernard Shaw. Pengarang Inggris terkenal. Muhammad SAW telah mengangkat wanita menjadi makhluk. Yang kedelapan adalah Edward Gibbon. Hal yang baik dari Muhammad SAW ialah membuang jauh kecongkakan seorang raja. Demikianlah presentasi kali ini. Apabila ada salah kata atau apa, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.